Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jemaah, para hadirin, hadirat, jemaah salat syukur rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Man shalla subha jama'atan fa ka'annama qama al-lail kullahu. Dan saat ini sudah kita alhamdulillah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan. 10 terakhir dari bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang dicintai juga oleh Rasulullah SAW, bahkan sangat dipentingkan. Bahkan Rasulullah bersabda, taharrau Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi mari kita ke belakang ini kita tingkatkan iktikaf kita di masjid, ya. Ibadah kita, qiyamul lail kita tingkatkan di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin, amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah memasuki hari yang ke-21. Sebagian ulama itu berkata bahwa Lailatul Qadar jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, Lailatul Qadarnya katanya 2 malam, hari ke-25 atau malam 25. Tetapi itu hanya pendapatnya para ulama. Rasulullah SAW itu tidak memberikan penjelasan secara pasti. Hanya Rasulullah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Jadi itu dawuh Rasulullah SAW. Para jemaah sekalian yang saya hormati, saya saat ini akan membacakan tentang mahabbah, tentang cinta kepada Allah, tentang cinta kepada Rasulullah, cinta pada kebaikan. Dengan ayat in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu Allah Ta'ala bersabda di dalam Al-Quran, Qul, katakan Muhammad kepada orang itu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah maka fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta kepada Allah maka ikuti saya. Itu Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir. Orang kafir itu dulu menyembah berhala. Jadi orang kafir itu sebenarnya ya kan memang mereka itu sisa-sisa dari Nabi Ibrahim, ya. Orang Mekah itu turunannya Nabi Ibrahim. Ibrahim punya 2 putra. Ya sebenarnya bukan hanya 2, tapi yang terkenal itu kan 2. Putranya Nabi Ibrahim itu yang satu ada di Mekah, yaitu Nabi Ismail, dan yang satunya ada di Palestina, yaitu Nabi Ishak.
dengan dari dua istri yang berbeda. Ya. Yang di Mekah itu turunan dari Nabi Ismail. Sehingga terus ke bawah. Ini beragama seperti agamanya Nabi Ibrahim. Artinya bertauhid. Yang di Palestina ini nurun kepada Nabi Ishak. Nabi Ishak ini punya putra namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini namanya Israel. Namanya Nabi Yakub itu Israel. Nabi Israel. Dengan nama lain. Jadi Nabi Yakub itu idz qala Israilu. Nah itu. Itu di dalam Al-Qur'an kalau ada kata Israel itu maksudnya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub namanya Israel. Kemudian Nabi Yakub ini punya anak turun namanya turunan dari Nabi Yakub, Nabi Ishak ini ada Nabi Yakub ini Israel, turunan dari Nabi Yakub itulah yang dikatakan Bani Israel. Ya Bani Israel, ya Bani Israel itu adalah nak potona Nabi Yakub. Ini orang dari Nabi Yakub ya, sudah lama sekali ke bawah ini sudah jutaan orang, apalagi sampai sekarang ya tentunya sudah tidak terhitung lagi. Di zaman Nabi Muhammad itu sudah jutaan orang. Oh zamannya Nabi Musa saja, Nabi Musa itu sudah hampir jutaan orang, hampir. Di zamannya Nabi Musa yang turunannya Nabi Yakub, yang dikatakan Bani Israel. Di Bani Israel ini, Nabi Israel ya atau Nabi Yakub ini punya anak namanya Yahuda. Dari Yahuda saja itu turunannya namanya Yahudi. Jadi Yahudi itu bukan sebuah agama sebenarnya, tapi sebuah marga. Turunan dari salah satu putranya Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Akhirnya jadi orang Yahudi. Lalu menjadi namanya agama Yahudi katanya. Padahal aslinya bukan nama agama, itu namanya marga. Lah di Arab ini Nabi Ismail gitu. Dari Nabi Ismail itu Nabi Ismail tidak punya turunan Nabi sama sekali. Kalau dari Nabi Yakub, dari Nabi Ishak ke Nabi Yakub ke bawah ini ribuan Nabi. Bahkan dikatakan 40.000 Nabi itu turunannya Nabi Yakub, Bani Israel. Bani Israel ini sampai ada 40.000 Nabi, lebih. Ya Nabi ya, bukan Rasul, Nabi. Makanya Bani Israel ini selalu membanggakan di zaman dulu itu. Membanggakan keturunannya, karena cangring Madura, turunan darah biru. Jadi mereka ini jadi nabi ulama itu turunannya Bani Israel. Keng pas janda budi pas jan mokong jan meleng karena sombong dengan marganya. Mereka punya turunan yang hebat-hebat. Ya Bani Israil al-kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Itu kalau di Al-Qur'an. Aku mengutamakan kalian. Artinya kalian itu saya jadikan orang-orang yang utama. Kata Allah. Wahai Bani Israil, ingatlah. Aku menjadikan kalian itu orang-orang yang utama. Faddaltukum 'alal alamin. Mengalahkan orang-orang alam yang lain. Nah, sampai Nabi Musa itu Bani Israil juga. Turunannya Nabi Yakub. Bermusuhan dengan Fir'aun. Fir'aun ini bukan Bani Israil. Orang Kipti marganya. Nah, sekarang di Arab yang di Arab itu tidak ada Nabi Ismail ini tidak punya turunan Nabi kecuali Nabi Muhammad ini. Baru dapat dari Nabi Muhammad itu. Pas akhirnya jadi Nabi yang mulia. Makanya Bani Israil itu tidak mau iman kepada Nabi Muhammad karena menganggap Nabi Muhammad ini tidak pantas jadi Nabi katanya.
Kenapa? Benih turunan orang raja. Itu bukan turunannya orang besar, tapi turunannya orang jahiliyah, orang-orang bodoh. Ya Arab nih yang orang-orang itu bodoh biar yang Bani Israel. Lalu Allah memberi hujah kepada Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad itu juga turunan dari Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Tentang Arab fihi maqam Ibrahim. Terus ada Hijr Ismail. Ini adalah bukti-bukti sejarah bahwa Nabi Muhammad adalah turunan dari Nabi Ibrahim yang turunan dari Nabi Ismail. Lah di Arab ini ada sisa-sisa Nabi Ibrahim. Sehingga sisa-sisa nama Allah itu tetap terbawa. Orang Arab ini yang menyembah Allah. Tapi lama-lama mulai karena bodoh orang Arab itu lalu menciptakan Tuhan. Menciptakan Tuhan yang bernama patung-patung. Lah patung-patung ini disembah. Tetapi katanya orang Arab, kan dikatakan oleh Nabi Muhammad, kamu itu jangan menyembah patung, menyembah itu Allah. Allah itulah yang dinamakan Tuhan, katanya Nabi Muhammad. Kemudian orang Arab pada saat itu mengatakan innama na'buduha ma na'buduha illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya Muhammad menyembah patung ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kata-katanya orang kafir. Jadi orang kafir itu juga kenal namanya Allah. Bukan berarti mereka tidak kenal. Tahu yang namanya Allah itu tahu. Bahkan Abu Jahal ini di saat mau berangkat perang dengan Rasulullah di perang Badar, perang dengan Muhammad, Abu Jahal ini datang ke Ka'bah itu. Dia itu memegang selambunya Ka'bah itu sambil berkata, tunjukkan ya Allah, katanya Abu Jahal ini. Siapa yang benar antara saya dan Muhammad ini? Ini perkataannya Abu Jahal. Tunjukkan ya Allah yang menang maka yang benar menangkan, yang kalah itu supaya dikalahkan. Abu Jahal mereka ngucap ingat nikah. Bukan berarti mereka itu tidak kenal dengan Allah, bukan. Mereka itu kenal Allah, tahu namanya Allah ya namanya dari turun temurun. Tapi mereka ini keliru di dalam menyembah sesuatu. Yaitu menyembah patung, kemudian mereka berkata, ma na'buduha illa liyuqarribuna ilallah. Saya menyembah patung ini untuk semakin dekat dengan Allah. Neka ki kotu kengnya ini kan na'budu, menyembah. Memang mereka itu menyembah ke patung ini. Bukan natawassalu, bukan. Bukan yatabarrok, bukan. Bukan mereka itu ngambil barokah, bukan. Bukan juga bertawassul, tapi memang betul-betul menyembah patung. Makanya dikatakan orang musyrik. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah. Artinya menciptakan Tuhan juga selain Allah Ta'ala. Ini saya kocak nyaman musyrik. Jadi menciptakan Tuhan, mereka buat Tuhan selain Allah Ta'ala. Apa ya Tuhannya patung ini? Jadi banyak patung yang Ka'bah saat itu. Tapi dari Nabi Muhammad ini, memang Nabi Muhammad ini dari rahim ke rahim, dari ayah ke ayah, itu tidak pernah terjatuh dalam kesyirikan. Tidak pernah terjatuh dalam kesyirikan. Jadi sampai ke Nabi Ismail ini memang nasab Nabi Muhammad ini memang luar biasa, orang-orang yang tinggi. Sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini embahnya Nabi ya. Abdul Muttalib punya putra Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah punya putra Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib hidup di masyarakat yang yang syirik ya. Syirik. Abdul Muttalib ini tidak pernah menyembah patung, tetap sesembahannya Abdul Muttalib ini hanya Allah Ta'ala.
Jadi memang betul-betul mulia. Di saat Mekah ini akan diserang oleh pasukan Abraha, pasukan gajah. Mekah ini akan diserang oleh pasukan gajah dari luar, akan dihancurkan Ka'bah itu. Kenapa Abraha dengan pasukan 1000 gajahnya itu akan menghancurkan Ka'bah? Karena mereka benci kepada orang Arab. Orang Arab ini keleng-meleng. Orang Arab itu pelancong, pengembara. Jadi sekali-kali orang Arab itu sering berjalan dengan membawa dagangan. Suatu saat orang Arab ini singgah di negerinya Abraha. Nah ini orang Arab ini berak di gerejanya Abraha. Sore pas ingkidan badan orang Arab. Keding di Abraha itu bahwa mereka orang-orang Arab yang berbuat seperti itu, maka orang Arab ini Abraha ini akan menghancurkan Ka'bah, tempat yang dimuliakan oleh orang Arab saat itu. Nah ini di saat Abdul Muthalib ini ketuanya di Arab. Ja'anu kalaibunna. Abraha bertanya, siapa ke pimpinannya pimpinan di Mekah ini? Abdul Muthalib. Lah Abraha ini melihat Abdul Muthalib ini, Abraha yang berada di atas gajahnya itu, melihat Abdul Muthalib ini terasa sangat berwibawa. Abraha sampai turun dari gajah. Orang ini benar-benar berwibawa gitu. Siapa orang ini? Man antah katanya. Siapa kamu? Saya Ra'isu hadhil qabilah. Saya pemimpin di qabilah sini. Di Mekah ini pimpinannya saya. Jadi Abraha ini turun karena melihat Abdul Muthalib ini sangat berwibawa. Man khafallah khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah maka dia akan ditakuti oleh segala sesuatu. Disampaikan menterawi bawa ni kepada takwa ada Allah Taala, bertakwa ada Allah. Maka orang lain takwa. Ini yang tak ning baik apa ini kadang-kadang kan. Kita datang TV daki ni kan. Rezeki sehari lepas takwa dan itu. Abraha ini bertanya pada Abdul Muthalib, apa yang ingin engkau minta kepada saya? Saya akan menghancurkan tempat ibadah pujaan orang-orang yang ada di sini. Abdul Muthalib hanya mengatakan begini, harta-harta yang kau rampas itu semua tolong kembalikan, karena itu adalah hak kami. Katanya Abdul Muthalib, hak kami, jadi tolong, kalau urusan engkau mau menghancurkan Ka'bah silahkan. Katanya Abdul Muthalib, yang penting harta-harta kami itu tolong kembalikan, karena itu adalah hak kami. Lah ini Abraha ini agak marah ke Abdul Muthalib ini. Orang ini bagaimana? Wong tempat ibadahnya akan dihancurkan, kok dia tidak mikirin itu tapi mikiri hartanya. Abdul Muthalib ini menjawab, kalau tempat itu sudah ada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Kalau kamu mau mengganggu tempat itu ya silakan. Wong itu bukan milik saya, itu miliknya Allah Ta'ala. Katanya Abdul Muthalib, yang milik saya itu unta-unta yang kalian rampas, harta yang kalian rampas. Wah, ini akhirnya memang benar Abdul Muthalib ini mengajak orang Quraisy untuk naik ke atas gunung. Ayo Kaduk, naik semuanya ke atas gunung. Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Kita saksikan apa yang akan dikerjakan oleh Allah kepada Abraha yang akan menghancurkan rumahnya ini. Ya ternyata itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka turunlah burung dari langit. Lalu Abdul Muthalib berkata, Allah sudah mengirimkan pasukannya untuk menjaga rumahnya. Ini kan artinya orang-orang Arab ini, apalagi mbah-mbahnya Rasulullah itu sangat murni agama Ibrahim. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, di sini ini ada di kelompok yang lain, Abu Jahal CS itu ya bikin-bikin bikin-bikin sesembahan. Ya,
dari atasnya juga yang mulai ada sesembahan patung itu. Tapi ini sebenarnya ya kong kali kong nah andai kata sekarang itu pada bi dukun mulai percaya ini kesajian tadi kan tidak neka. Ya begitu caranya Abu Jahal itu mengelabui orang-orang itu. Sehingga kalau ada orang mau keluar, kamu harus nyembelih unta umur sekian, nanti untanya ini diletakkan di Ka'bah. Ya tukang makannya ya itu sudah. Jadi mereka itu kenal yang namanya Allah, tapi mereka itu syirik, menyekutukan Allah. Jadi saat mereka diajak untuk menyembah Allah, maka mereka berkata, "Ma na'buduha illa liyuqarribuna ilallah." Saya menyembah patung ini hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu menyembah mereka. Lain dengan kita itu datang kepada makamnya para wali, makamnya para ulama, kita ke sana bukan untuk menyembah, tetapi untuk bertawassul dan bertabarruk. Itu beda ya. Itu harus dibedakan. Tabarruk dan tawassul aslinya tidak ada sesembahan sama sekali, hanya tabarruk itu dan tawassul itu mencintai orang yang mencintai Allah. Itu namanya tawassul. Mencintai orang yang mencintai Allah. Kenapa kamu ke Syona Khalil, ke makamnya Syona Khalil? Ya karena tabarrukan. Kenapa kamu tabarrukan? Syona Khalil ini waliyun min awliyaillah. Artinya salah satu kekasih dari kekasihnya Allah Ta'ala. Sehingga saya datang ke sana bertabarrukan. Ya, bukan untuk menyembah. Mungkin benar untuk mentah. Cak mentahan tapi tawassul. Tawassul dari rumah Syona Khalil kula nika teroneka. Teroneka panjenengan kan semak bi Gusti Allah Taala. Dan nek le. Dadi nyontolong minta aki dak nika. Bener minta ka itu ya. Nyontolong minta aki. Karena la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Para wali-walinya Allah, pada ulama, para kekasih-kekasihnya Allah itu jangan dikira mereka mati. Bal ahyaun, bahkan mereka itu hidup. Di alamnya sana itu hidup. Oleh karena itu kita bertawassul dan bertabarruk. Jadi orang kafir itu mengatakan saya begini ini karena ingin dekat. Maka turunlah ayat in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian ini mengatakan cinta kepada Allah, maka fattabi'uni kata Rasulullah. Kalian ikut saya. Lah ini adalah ilmu yang jelas. Saya ini diperintah oleh Allah. Ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kalianlah cintailah saya, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Ada dua yang wajib ditaati secara pasti. Atiullaha wa atiur rasul, yaitu mencintai Allah dengan cara taat kepada Allah. Mencintai Rasulullah pun juga dengan cara taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarnya cinta. Imam Ghazali itu berkata begini, manidda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kadzdzab. Kalau ada orang mengaku mencintai 4 perkara, tetapi tidak melaksanakan 4 perkara, fahuwa kadzdzab. Orang ini dusta. Nah, kayak kita ini, cintanya kita ini kepada apa? Sesuaikah cinta kita dengan apa yang menjadi keinginan kita? Jadi ada 4 hal yang kita itu mengaku mencintai, tetapi kita ternyata tidak mengerjakan 4 hal. Apaan itu? Manidda'a hubbal jannah wa lam ya'mal bitta'ah. Ada orang yang mencintai surga. Ya, ingin masuk surga lah. Yang ingin kamu cita-citakan dalam hidup ini apa? Ya masuk surga. Itu namanya hubbal jannah, mencintai surga.
Saya sangat mencintai surga. Saya ingin sekali nanti kalau mati masuk surga. Semuanya mudah-mudahan masuk surga semua. Amin Allahumma amin. Tapi walam ya'mal bitta'ah, tetapi tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah. Fahuwa kadzdzab, maka orang ini pendusta. Katanya yang Ghazali. Jadi mon mate kamacong terus warga kiai kan. Tapi tak jeng-bajeng tak apa-asa. Neng terus masuk surga. Di dunia enak katanya, di akhirat enak. Di dunia enak-enakan, di akhirat enak-enakan. Maka itu bohong. Jadi kalau kamu mencintai surga, maka kamu harus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah itu ya sudah, saya pernah katakan itu ya cukup dengan mengerjakan hal-hal yang wajib. Ya sudah. Pokoknya wajib itu dikerjakan ya sudah. Itu tandanya kamu ingin surga. Mencintai surga. Wa man idda'a hubban nabi, barang siapa mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yuhibbal ulama wal fuqara, tetapi tidak mencintai para ulama, tidak mencintai orang fakir, fahuwa kadzdzab. Ini ya, kata Nabi, kita kalau mengatakan kamu cinta enggak kepada Rasulullah? Oh, saya sangat mencintai Rasulullah. Kalau kamu mengaku mencintai Rasulullah, kamu tidak mencintai para ulama wal fuqara, fahuwa kadzdzab, maka kamu pendusta. Ya. Jadi kalau mencintai Nabi itu kita dibarengi dengan mencintai ulama. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Pewarisnya para nabi ya para ulama. Para ulama. Nah, juga kita jangan keliru dalam mencintai itu ya. Jangan keliru. Sekocak ulama itu siapa ulama itu? Ulama itu adalah penyebar kebaikan. Kemana-mana dia berbicara hal-hal yang baik. Artinya mengajak pada kebaikan, menjauhi larangan. Nah, sekarang kita itu banyak yang keliru. Datang kepada para dukun kan ndak neka. Sajen pudu orang neka, sajen bahaya mon manti. Salah pudu pah manti dah ni. Tuan manti petai tolong bi orang lekas terima. Lalu orang ini akan percaya kepada orang ini. Lah itu sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Ampun, itu panjenengan harus berhati-hati dengan ini karena nanti kita akan tersesat. Ulama ini adalah orang yang memikul ilmu, membawa ilmu. Sekocak ulama itu orang yang alim. Orang yang alim, para ulama ini pasti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul itsma wa aklihimus suhta labi sama kanu yasna'un. Ulama ini ya begitu. Jadi nahi mungkar itu kerjanya ulama. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ketemu ulama ini harus ceromeng dan itu. Harus ceromeng. Mun ulama tak ceromeng nih kan. Ini masih bukan ulama. Ulama ni kudu ngocak. Jadi ulama ni ke muslim. Lain sareng orang soleh. Orang soleh. Mun orang soleh neka orang setakkan ngerekan orang lain. Sepenting abeng becek. Neka orang soleh. Pasti kesenangan orang. Orang yang soleh pasti disenangi oleh orang lain. Kenapa? Karena dia baik. Tapi baik secara dirinya sendiri. Tidak mengajak orang lain untuk jadi baik. Itu orang soleh. Itu. Tak mikirin, tapi sejahat mungkin lebur, setak jahat mungkin lebur. Semulai kebenci orang ini kemudian lemosleh, lemore ngajak orang untuk baik. Rasulullah SAW ini dulu dicintai oleh orang Arab. Siapa yang tidak cinta Rasulullah? Orang-orang yang akhirnya menjadi kafir itu sangat mencintai Muhammad. Muhammad hebat, Muhammad hebat. Abu Jahal
kalau memuji Nabi Muhammad luar biasa. Tapi waktu Nabi Muhammad belum jadi nabi. Di saat Nabi Muhammad ini soleh secara sendiri. Nabi Muhammad ini orang baik. Muhammad ini baik. Sampai terjadinya perpecahan besar di saat renovasi Ka'bah ini. Sudah saling mau membunuh. Sudah saling akan membunuh orang Arab itu. Siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula, yaitu ke Ka'bah. Ini rebutan, yang satunya harus kelompok ini, yang satunya ini. Semuanya sampai hampir bertengkar. Lalu datang Nabi Muhammad. Maka dengan Nabi Muhammad datang, orang-orang langsung berkata, Muhammad saja yang mengangkat dia. Serahkan kepada Muhammad. Sangat dicintai. Tetapi bagaimana di saat Nabi Muhammad sudah yanhahumul rabbani wa nawal ahbar an qaulihimul itsma wa aklihimus. Bagaimana Nabi Muhammad di saat sudah diutus oleh Allah menjadi nabi dan mengajak kaumnya untuk beriman, maka di situ mulai ada yang membenci Rasulullah, bahkan terus ikut benci. Ya. Lah ulama Indonesia ini caranya tak patah menceromeh. Dek rumah cara ulama Indonesia. Ki aku pondok pesantren, lakon molang, itu salah satu bentuk daripada bagaimana menyampaikan agama ini kepada umat. Tapi orang molang, ulama molang ini lebih mulia daripada ulama saya tak pati jelas. Badai yang sebentar api datu kan dan nikah. Badai yang alhamdulillah pokok ngisen pidato no becek. Becek, tapi sang moleng gila elang, apa gila pidato na. Jadi ngaji ni ingat nikah ni ngaji. Ngaji lagi. Terus ulama Indonesia yang molang. Molang ni salah satu bentuk bagaimana menyampaikan ilmu oleh para ulama. Mun orang ni kata alim tak pati kencang molang ni. Soalnya melarang. Kalau kita mencintai Nabi, maka kita mencintai ulama. Wal fuqara juga mencintai orang fakir. Orang fakir bagaimana Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang miskin. Maka tua na kanjeng Nabi ni kan. Ada ketua yang paling kita takuti tua na kanjeng Nabi. Mun tua lainnya nyaman keneng toro. Tua situng ni ketakut senora. Katina apa tua na kanjeng Nabi? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah bawa di aki kaulan ke dalam keadaan miskin. Bada sebangala tua ingat ni kan. Takut dah ini. Dan tua na kanjeng Nabi, ya Allah ahyini miskinan bawa di aki kaulan ke miskin ya Allah. Wa amitni miskinan, ki gula mati dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'zumratil masakin, kemudian nang akhirat peten kau lepa kompol sareng orang-orang miskin. Itu doanya Rasulullah. Tapi kita takut atuan ini, takut. Lagi miskin ongku pas sesak goja. Melarat ongku. Itu doanya Rasulullah. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'zumratil masakin. Karena mencintai orang-orang fakir Rasulullah. Cakati orang kafir musuh nyombong lambak nika aja wa qalu anut'im malau yasha'ullahu at'am. Ai gaduk sombongan apa? Itu bada orang ngatal siak kita ndik pese kocak. Ada sombongan. Apa jawabannya orang kafir? Ane kemun bada orang senero ingat nikah. Ane kan kipadan bi jawab orang kafir mun dia cek sombongan lambak. Anut'imu man law yasha'ullahu at'am. Ado mentar nyombong ke jua ceng Allah Taala pi tak kenceng abri jua. Apa boleh baaben sak beri ke jua. Itu katanya orang kafir. Allah Taala enggak mau memberi itu apalagi saya. Allah saja enggak mau. Anut'imu man law yasha'ullahu at'am. Ajo melarat king Allah Taala tak kenceng sak beri. Apa boleh kita sak beri. Cing Allah tak kencang abri juga. Itu jawabannya orang kafir. Di saat ini, kalau Rasulullah itu tidak, sangat mencintai sekali. Terus waman idda'al khauf minan nar.
Barang siapa yang mengaku takut kepada api neraka, walam yatrukil ma'asi, tetapi masih tidak mau meninggalkan maksiatnya, fahuwa kadzab. Ya, kadzab nih kan. Wa man idda'a hubballah wa syaka minal balwa. Barang siapa yang mengaku mencintai Allah wa syaka minal balwa, tapi dia selalu mengeluh dari cobaan yang diberikan oleh Allah, fahuwa kadzab, maka orang ini dusta. Lah nek nomor 4 nek berat nek berat. Barang siapa mengaku mencintai Allah tapi wasyaka anil balwa, tetapi dia selalu mengeluh di saat diberi cobaan oleh Allah. Coba gitu. Lo coba. Aduh tok. Tuana lah nangis minta ngalai dari coba. Ini fahuwa kadzab. Jadi sakit nih kan, sakit gitu contohnya sakit kan nih. Sakit itu salah satu cobaan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita selalu mengeluh kepada Allah, maka berarti kita itu kadzab. Kita itu dusta kalau mengatakan cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi kita orang lagi kiba abang ni kan kimenta-menta, tapi kalau menta dek ni ke pangeran misalnya. Kalau engkau tidak akan memberi, maka kuatkanlah hati ini untuk menerima apa yang engkau berikan kepadaku. Cobaan yang kau berikan kepada saya ini, kuatkanlah ya Allah saya menghadapinya. Ini ketuan ini kau tu itoroin bunte enggak nih. Coba maksa dari Allah Ta'ala. Jangan kita ingin mengatur Allah Ta'ala. Maka kita mencintai apapun yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Apapun itu. Kalau kita tidak ada perasaan tidak kuat, maka berdoalah kepada Allah. Ya Allah, hilangkanlah. Jika engkau tidak berkehendak untuk menghilangkan ini, maka kuatkanlah saya menghadapi ini. Itu cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Rabi'atul Adawiyah itu termasuk orang yang berdusta ya kayak itu. Rabi'atul Adawi itu berkata, taksil ilaha wa anta tadharu hubbahu, hadha la umri fil qiyasi badi'u. Kamu selalu bermaksiat kepada Allah, tetapi kamu selalu mengatakan mencintai Allah Ta'ala. Oh, ini adalah perkataan yang sangat aneh menurut saya. Walau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau engkau memang mencintai Allah, maka engkau akan taat kepada Allah. Kenapa innal muhibba liman yuhibbu muti? Karena orang itu akan selalu mengikuti apapun kata orang yang dia cintai. Jadi almar'u abdu man ahabba. Bahwa manusia akan taat kepada apapun yang dia cintai. Para jemaah sekalian yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan kita bisa menambah kualitas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita selalu berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Ampun gitu. Oh, betul. Leng. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Nabi Yaakob yang menurunkan putra-putranya Nabi Yusuf, Benyamin dan lain-lain. Suatu saat Nabi Yusuf Amin dan berhenti, dan itu
Akhirnya saya lakukan pesan ibu dari ceritakan saudara-saudara. Akhirnya ibu adalah saudara. Kalau orang awam seperti kami, kalau orang ajar, orang tidur, itu tidak betul. Jadi kalau misalnya apakah betul itu dari Allah, apakah dari manusia diri? Karena mereka diri dari itu dari orang asing. Apakah benar-benar itu orang itu dari orang diri? Dan orang itu orang diri. Waalaikumsalam. Karena tanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menghadiri akad resepsi pernikahan di golongan orang Akhir. Kemudian waktu di resepsi pernikahan itu saya mendengarkan orang-orang kafir itu membicarakan masalah muslim itu muslim sekarang lebih parah daripada zaman jahiliyah. Ya saya dengar memang kalau muslim jahiliyah, kalau orang-orang jahiliyah itu menyembah berhala, menyembah patung. Tapi muslim sekarang berkumpul di satu tempat dari segala penjuru dunia di depan bangunan kita, dia bersujud, ya Muhammad, berdoa di depan sana, kemudian berebut menyentuh batu, berebut menyentuh bangunan tersebut. Nah, itu yang dikatakan lebih malam daripada yang menginginkan. Terima kasih. Oke, matur kakong. Pertanyaan pertama tentang mimpi. Mimpi itu apa dari Allah, apa dari setan? Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis itu ar-ru'ya minan nubuwah. Ya. Ar-ru'ya minan nubuwah. Mimpi itu salah satu dari kenabian. Artinya mimpi ini banyak benarnya. Mimpi banyak benarnya. Asalkan ya mimpinya teratur, kena, dan kisah. Dan apalagi di saat kita itu tidurnya dalam keadaan suci atau dalam keadaan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita mendapatkan mimpi, maka mimpi itu benar. Karena mimpi ini datang tanpa dipengaruhi oleh perasaan-perasaan. Ya. Lain kalau kita itu melihat waktu bangun kayak ini, kita itu kan segala sesuatu itu dipengaruhi oleh perasaan-perasaan kita. Tapi kalau mimpi itu enggak. Ya. Artinya mimpi yang jelas, mimpinya jelas, mimpinya teratur, ini salah satu tanda-tanda kebenaran. Fir'aun itu ya bermimpi. Fir'aun bermimpi kan bahwa kerajaannya ternyata dihancurkan oleh anak kecil. Nah, itu ternyata ya mimpinya Fir'aun ini benar. Lahirnya Nabi Musa menghancurkan kerajaan Fir'aun. Di zamannya Nabi itu raja-raja itu banyak yang bermimpi kerajaannya dihancurkan oleh orang yang hitam.
orang yang sunnah. Yaitu kemudian ditafsiri akan munculnya Nabi akhir zaman. Ya. Artinya juga Nabi Yusuf ya bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi. Itu mimpi juga. Jadi lewat mimpi. Jadi wahyu itu juga yang datang kepada Rasulullah itu juga banyak yang lewat mimpi. Makanya Nabi bersabda ar-ru'ya minan nubuwah, bahwa mimpi itu salah satu kenabian. Nanti jelas nikah. Terus yang kedua, orang Muslim sekarang itu lebih parah. Kalau dulu menyembah Ka'bah, sekarang menyembah berhala, sekarang menyembah Ka'bah. Iki orang ki mentak Islam, ki sengoca ingat nikah kan tidak nikah. Tidak nikah, kelak kisah. Pokok dalam ajaran Islam, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, yaitu ittiba. Kita datang ke Ka'bah itu menyembah Ka'bah apa enggak? Ya itu tentunya tidak. Kita ke sana itu bersujud kepada Ka'bah apa enggak? Ya kita tidak menyembah Ka'bah, kita itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Loh kamu kok berbuat seperti ini? Ya karena ini perintah. Makanya harus agama ini harus berdasarkan perintah. Kayak jangan ke Ka'bah, ya di sini saja kita itu bersujud di masjid. Apa kita menyembah masjid? Menghadap ke Ka'bah, apa berarti kita itu berkiblat ke Ka'bah? Enggak. Agama ini ya fattabi'uni, agama itu. Ikut perintahnya. Nabi itu bukan hanya menghadap ke Ka'bah, sholat itu. Pernah Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa yang sekarang di Palestina. Di Madinah Nabi ini 17 bulan sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Apa Nabi menyembah Baitul Maqdis? Enggak, ini perintahnya Allah. Lalu Nabi pindah menghadap ke Ka'bah. Ini juga atas perintah Allah. Bahkan terjadinya perpindahan ini terjadi di tengah-tengah sholat. Artinya Kanjeng Nabi sholatnya menghadap ke barat, nah awalnya ke Palestina. Di pertengahan sholat dapat 2 rakaat, Rasulullah suruh ngadep ke laut. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ini turunnya di saat Rasulullah sholat. Kata ini malaikat Jibril, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Langsung belok kiri dan gitu. Belok kiri kapi, belok kiri kapi. Jadi kita bukan menyembah, tetapi kita diperintah untuk menghadap. Menyembahnya kepada Allah. Beda dengan orang-orang dulu. Dulu itu na'buduha seperti yang saya katakan tadi. Mereka itu menyembah memang. Menyembah batu, menyembah ini. Disembah oleh mereka. Nah, kalau kita itu tidak. Tetapi menghadap. Kenapa menghadap? Menghadapnya ini karena diperintah oleh Allah. Jadi mengikuti perintahnya inilah yang dikatakan menyembah Allah Ta'ala. Dulu sahabat ini mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad ini bukan berarti menyembah. Fattabi'uni. Rasulullah mencium Hajar Aswad, maka kita mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Sayyidina Umar ini ya, Sayyidina Umar waktu haji, ini berkata kepada Hajar Aswad, laula ra'aitu Rasulullah qabbalaki ma qabbaltuki, katanya Sayyidina Umar. Hajar Aswad, engkau nyium saya benar engkau je lebur ke saya, jangan Sayyidina Umar. Nanti saya beto, innaki Hajar. Saya tahu bahwa engkau itu hanyalah batu biasa. Batu biasa engkau itu. Hanya saja andai kata saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maqabal tuki, saya tidak akan mencium kamu. Nah ini katanya Sayyidina Umar, kilo nyium Hajar Aswad, Sayyidina Umar lah dua keadaan. Engkau lah tahu saya ada jebatong kocang. Kau tak nyembah saya ada kocang Sayyidina Umar. Tapi kenapa saya mencium kamu? Karena Rasulullah mencium kamu. Maka saya mencium engkau. Nah ini
Jadi sesuatu itu harus berdasarkan ilmu. Tak teman norok ke Islam, cipah ingat nikah pada Islam. Jadi orang kafir jangan berbicara Islam. Kenapa? Karena tidak mengerti apa yang ada di dalam ajaran. Tidak ada ajaran itu sebaik ajaran Islam, itu tidak ada. Hidup kita ini diatur untuk menyembah Allah itu luar biasa. Apa aja yang boleh lebih kali kan nikah. Itu dalam bentuk pengabdiannya kita kepada Allah Ta'ala. Mah pada agama yang lain ya pas apa yang benar. Tak kira paling pol seminggu sekalian. Tetapi penting lagi. Orang Islam itu mementingkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sampai sehari lima kali. Sampai sebulan apa sah. Itu semua dalam rangka menyembah kepada Allah, mengikuti perintah. Tak yang baik ibi sampean nikah. Thank you. Pada ki sampean pokok le nyembah Allah Ta'ala yuk ke timur bae apa jeng rian. Itu salah itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah ya ikuti saya. Bagaimana saya berbuat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau kamu ingin salat menyembah Allah ya lihat saya. Bagaimana saya menyembah Allah itu? Ya begitulah. Ibda'u bima bada Allah. Itu kata Rasulullah. Mulailah kamu itu untuk beribadah dengan apa yang dimulai oleh Allah Ta'ala. Kisahnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah ya rabbana lakal hamdu ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya arhamar rahimin warhamna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha. Allahumma inna nas'aluka al-muhabbata ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami karena lebihnya mohon maaf. Akhiran adanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah.